hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala potensi dan kesempurnaannya. Manusia diberikan akal untuk berpikir, nafsu, serta hasrat untuk mencapai tujuan memenuhi syarat sebagai manusia yang berkarakter. Jadi, hakikat manusia ialah individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama di lingkungan sosial. Bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial atau masyarakatnya. Saya Asma Jelita, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai sistem, yang artinya manusia terdiri dari beberapa unsur yang membentuk suatu totalitas, yakni sistem adaptif, sistem personal, interpersonal, dan sistem sosial. Yang kedua, manusia sebagai adaptasi. Adaptasi adalah proses perubahan yang menyertai individu dalam berproses terhadap perubahan lingkungan yang mempengaruhi integrasi atau keutuhan lingkungan. Selanjutnya, manusia sebagai holistik. Manusia sebagai makhluk holistik mengandung pengertian manusia makhluk yang terdiri dari unsur biologis, fisiologis, sosial, dan spiritual, di mana keempat unsur ini tidak dapat terpisah. Gangguan terhadap salah satu aspek merupakan ancaman terhadap aspek atau unsur yang lain. Manusia sebagai makhluk biologis disebabkan karena manusia terdiri dari gangguan sistem-sistem organ tubuh. Manusia mempertahankan hidup, manusia tidak terlepas dari hukum alam. Manusia sebagai makhluk fisiologis. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki tingkah laku. Setiap individu memiliki kebutuhan fisiologis untuk mengembangkan kepribadian. Manusia sebagai makhluk sosial karena individu hidup bersama dengan orang lain. Setiap individu dipengaruhi oleh kebudayaan. Setiap individu terikat oleh norma yang berlaku. Manusia sebagai makhluk spiritual karena setiap individu memiliki keyakinan sendiri tentang adanya Tuhan. Setiap individu memiliki pandangan hidup dan dorongan sejalan dengan keyakinan yang dipegangnya. Selanjutnya, hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Bagian ini membahas tentang manusia sebagai makhluk budaya yang berkemampuan menciptakan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk yang berbudaya. Manusia mendayagunakan akal buninya untuk menciptakan kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat dan kesempurnaan hidupnya. Kebutuhan manusia dalam hidup dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu pertama kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar dan primer seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, sembuh dari sakit, kebutuhan seks, dan sebagainya. Kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan ini menyangkut perasaan seperti bebas dari rasa takut, terlindungi dari bahaya. Ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan dicintai, diperhatikan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa seketia kawan, kerja sama, persahabatan, interaksi, dan yang seterusnya. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dihargainya kemampuan, kedudukan jabatan, status, pangkat, dan sebagainya. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk memaksimalkan penggunaan potensi-potensi, kemampuan, bakat, kreativitas, ekspresi diri, prestasi, dan sebagainya. Selanjutnya, hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan norma-norma sosial sebagai patokan dalam tingkah laku, yaitu pertama norma agama atau religi. Norma yang bersumber dari Tuhan yang beri perintah agar dipatuhi dan memenuhi larangannya. Norma agama ada dalam ajaran-ajaran agama. Yang kedua, norma kesusilaan atau moral. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan atau adat. Norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, norma hukum. Norma hukum yang dibuat masyarakat secara resmi, negara yang perlakuannya dapat dipaksakan serta perintah dan larangan, bersifat tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat. Selanjutnya yaitu hakikat manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu artinya tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, tak ada yang sama persis. Individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir atau faktor keturunan. Sedangkan faktor fenotip adalah ciri fisik dan juga karakter manusia sebagai individu yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Karakteristik yang khas dari seseorang dapat kita sebut dengan kepribadian.